Aksi penyeludupan belasan sepeda motor yang diduga hasil pencurian berhasil digagalkan tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Sebuah mobil Volkswagen Beetle klasik menjadi pusat perhatian. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Lydia Junita, inilah Berita Nasional Pagi selengkapnya. Dan langsung saja kita ke informasi utama. Pemirsa, kali ini sebuah mobil minibus yang akan mengantar anak sekolah ringsek setelah ditabrak kereta api Babaranjang di perlintasan kereta api Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Kejadian ini mengakibatkan 2 pelajar tewas di tempat hingga terpental keluar dari mobil, sementara 2 lainnya luka-luka. Astagfirullahaladzim. Itu anak sekolah itu nggak ada yang nolongin begitu. Dan kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Sebuah mobil minibus Daihatsu Ayla yang mengangkut 3 pelajar ringsek parah setelah dihantam kereta api batubara rangkaian panjang atau Babaranjang yang melaju dari arah Palembang menuju Tanjung Karang. Akibat kejadian itu, 2 pelajar berinisial SK berusia 18 tahun dan AF berusia 14 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian hingga terpental keluar dari mobil. Sementara 1 pelajar lain mengalami luka ringan dan pengemudi mobil berinisial RF berusia 16 tahun mengalami luka berat di bagian kepala dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, mobil tersebut sedang menuju sekolah untuk mengantarkan para pelajar. Saat melintasi rel kereta api, mobil diduga tetap melaju. Meski kereta api Babaranjang sudah mendekat sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindar. Kemudian mengindahkan peringatan dari petugas yang berjaga, karena pada saat itu ada anggota lalu lintas yang berjaga di dekat situ, dekat perlintasan. Namun dikarenakan kelalaian dari si driver yang sedang luka sekarang yang ada di rumah sakit dan juga menimbulkan 2 korban yang meninggal dunia yang berada di dalam mobil tersebut, di mobil Ayla. Jadi 2 orang pelajar yang duduk di belakang, kemudian 1 juga pelajar yang menjadi driver atau mengemudikan kendaraan tersebut. Untuk sementara penyelidikan itu dilakukan oleh Lantas Polres Lampung Utara untuk sementara saat ini. Dugaan dikarenakan kelalaian dari si pengemudi. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, sementara jenazah kedua korban telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Lampung Utara, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Dan kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 2 pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh saat berusaha mendahului truk, kemudian tertabrak truk lain dari arah berlawan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 2 korban meninggal dunia diketahui bernama Arifuddin dan Sawitri. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan bermula ketika korban yang mengendarai 1 unit sepeda motor diduga berusaha mendahului sebuah truk, namun truk tersebut tiba-tiba mengurangi kecepatan. Karena jarak sudah terlalu dekat, stang motor korban menyenggol bagian truk. Saat itu, kedua korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke jalur berlawanan lalu tertabrak truk. 1 korban meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 1 korban lain meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pada saat itu, kendaraan mobil bus tak dikenal sedang menurunkan penumpang. Kemudian dari arah belakang kendaraan, ada beberapa kendaraan. Terakhir itu adalah kendaraan truk. Lalu dari arah belakang mobil truk datang sepeda motor yang akan mendahului kendaraan truk tersebut dan menyerempet pojok kanan bak kendaraan tersebut sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, penumpang dan pengendaranya terpental ke arah kanan. Dari arah yang bersamaan datang
Ranpuso. Saat ini petugas Satlantas Polres Lampung Timur telah mengamankan para pengemudi kendaraan yang terlibat untuk dimintai keterangan. Sementara penyelidikan masih terus dilakukan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Budidaya tanaman ganja hingga tumbuh subur di pekarangan rumah seorang buruh harian di Kuningan, Jawa Barat ditangkap polisi. Tak hanya itu, Satres Narkoba Polres Kuningan juga berhasil meringkus 12 tersangka dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Barang bukti yang diamankan cukup besar. Seorang buruh harian lepas di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diringkus polisi setelah kedapatan membudidayakan tanaman ganja di pekarangan rumah. 2 tanaman ganja yang ditanam di pot bunga itu tumbuh subur. Suhu dingin di kaki Gunung Ciremai, tempat tinggalnya, menjadi alasan tersangka IM sengaja melakukan pembelian bibit ganja secara online untuk ditanam dan dikonsumsi sendiri. Sementara terpisah, jajaran Satres Narkoba Polres Kuningan semakin gencar melakukan patroli narkoba. Dalam 1 bulan terakhir, petugas berhasil meringkus 12 tersangka dengan kasus penyalahgunaan narkotika obat-obatan. Selain 2 batang tanaman ganja, barang bukti yang berhasil diamankan cukup besar. Di antaranya 90 paket sabu dengan berat 125 gram lebih dan 3.800 lebih butir obat keras terbatas. Di mana dari 11 perkara ini semuanya dalam proses penyidikan dan berhasil kita menangkap, dan saat ini sudah dilakukan proses penahanan terhadap 12 orang tersangka. Ataupun dari 12 tersangka, kita telah mengamankan 90 paket jenis sabu-sabu dengan berat sebanyak 125,21 gram, di mana bila di pasar gelap narkotika tersebut itu seharga 197.800 sekian, jadi hampir sekitar 200-an juta. Kemudian untuk narkotika jenis ganja kita mengamankan 2 batang, ya 2 pot ganja. Kemudian untuk psikotropika yaitu kita mengamankan 24 butir, di mana jenis Riklona, Alprazolam, dan Lorazepam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-12 tersangka dimaksud dijerat pasal tentang Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 5 tahun hingga 12 tahun penjara. Dan aksi penyeludupan belasan sepeda motor yang diduga hasil pencurian berhasil digagalkan tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat yang tengah menggelar operasi Berantas Jaya 2026. Selain belasan sepeda motor, polisi juga mengamankan supir dan kernet truk di lokasi penangkapan. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat langsung melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang ditenggarai menyelundupkan belasan sepeda motor hasil curian. Aksi kejar-kejaran mobil petugas dan truk ini pun sempat terjadi di ruas jalan tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Namun sesampainya di eksit tol Cikupa, petugas akhirnya dapat memberhentikan laju truk dan mengamankan supir beserta kernetnya. Saat dilakukan penggeledahan, benar saja sebanyak 17 unit sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian berada di dalam truk dengan dikamuflase tumpukan perabotan rumah tangga. Truk berisi barang bukti belasan sepeda motor yang hendak dikirim ke wilayah Bengkulu tersebut selanjutnya diamankan petugas. Penyeludupan belasan sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian yang berhasil digagalkan. Petugas tersebut merupakan tindak lanjut dari Operasi Berantas Jaya 2026 yang kini gencar digelar pihak kepolisian. Reskrim Polsek Tambora mendapatkan informasi dari warga adanya sebuah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor yang diduga hasil tindakan kejahatan yang dimana truk tersebut akan melintas di Jalan Tubagus Angke. Namun setelah itu unit Reskrim Polsek Tambora melaksanakan penyelidikan lebih dalam, namun truk tersebut ternyata sudah melintasi Tubagus Angke dan mengarah tol. Kemudian unit Reskrim mendapatkan informasi lagi
truk tersebut sudah berada di Tol Cikupa. Setelah itu, tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora melakukan pengejaran di exit Tol Cikupa dan berhasil mengamankan satu buah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor, yang dimana kendaraan tersebut ditumpukan barang-barang alat rumah tangga dan mainan. Setelah itu dari interogasi supir motor tersebut akan dibawa ke Sumatera. Hingga kini supir dan kernet truk beserta belasan sepeda motor hasil curian yang berhasil digagalkan petugas tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. Sementara otak penyelundupan belasan sepeda motor tersebut masih diburu oleh petugas. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motornya dapat mendatangi Polsek Tambora, Jakarta Barat untuk melihat keberadaan sepeda motor miliknya tersebut dengan menyertai surat-surat resmi kendaraannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi tentunya sesaat lagi. Dan Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, diduga telah melakukan pencurian AC, dua terduga pelaku diamankan warga di pos keamanan Jalan Teluk Mandar, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Tugas kepolisian dari sektor Durensawit yang datang ke lokasi langsung membawa kedua terduga pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan tangan di borgol, kedua terduga pelaku pencurian tidak bisa berbuat apa-apa saat diamankan di pos keamanan Jalan Teluk Mandar, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas keamanan setempat juga mengamankan barang bukti AC berikut gulungan selang yang diduga telah dicuri oleh kedua terduga pelaku dari rumah kos. Terduga pelaku diamankan berawal saat petugas keamanan yang curiga salah satu dari pelaku tiduran di atas motor ini saat dihampiri mengatakan sedang menunggu temannya, dan saat disamperin temannya oleh petugas keamanan yang lain ternyata ditemukan AC berikut gulungan selang dan satu tas. Petugas yang curiga langsung membawa pelaku ke pos keamanan. Petugas kepolisian sektor Durensawit yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi mengamankan pelaku berikut barang bukti ke mobil polisi. Apa aja yang diambil, Pak? Gulungan AC itu sama AC outdoornya. Oh gitu ya. Pelaku berapa orang? Dua orang. Iya. Dia akunya warga mana deh? Untuk dari pengakuan dia itu orang Kampung Sumur. Curiganya gimana sih dia? Curiganya tuh ya temennya yang satu itu dia pakai motor kan, pakai motor, tidur di atas motor. Saya tegur, Mas ngapain? Itu nungguin teman saya di atas. Nah disamperin teman saya satu lagi. Ternyata ya benar maling AC itu sama gulungannya. AC-nya udah diturunin? Udah, posisinya emang lagi di bawah. Pas belum kepasang gitu, masih di bawah, masih geletak di bawah. Ini di jalan apa? Jalan Teluk Mandar. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kedua terduga pelaku berikut barang bukti serta motor yang digunakan dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Lupa mencabut kunci kontak saat hendak beristirahat di kamar kos. Dalam hitungan detik, sepeda motor milik seorang mahasiswa yang diparkir di halaman kos raib dibawa kabur pencuri. Dari rekaman CCTV, pelaku diketahui berjumlah 2 orang yang berbagi peran dan datang ke lokasi dengan berjalan kaki. Inilah rekaman CCTV saat 2 kawanan spesialis pencurian sepeda motor beraksi di BTN Asalea, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kawanan ini menyasar salah satu rumah kos mahasiswa di kawasan tersebut. Sebelum beraksi, kedua pelaku tampak membagi peran dan memantau situasi sekitar yang sedang sepi.
Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak satu unit sepeda motor milik korban. Pencurian ini terjadi karena korban lupa mencabut kunci kontak motornya sebelum masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalan Raya, Kota Makassar, yang tiba di lokasi usai menerima laporan korban langsung mengamankan barang bukti rekaman CCTV untuk proses penyelidikan. Nah, pelaku mengambil sepeda motor korban pada subuh hari, yang saat itu kondisi motor kunci kontak terpasang atau tertempel di sepeda motor itu sendiri, sehingga memudahkan pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan dari rekaman CCTV kita bisa lihat sama-sama mana pelaku sepeda motor. Dan untuk saat ini tim Opsnal sementara melakukan penyelidikan berdasarkan dari laporan pemilik kendaraan yang datang melapor ke Polsek Tamalan Raya, dan dari rekaman CCTV sementara kami melakukan penyelidikan. Itu untuk pelaku Bang ada berapa orang Bang? Untuk pelaku diindikasi 2 orang, di mana 1 orang sebagai jaga lawan dan 1 orang sebagai eksekutor. Aksi pencurian di sekitar rumah kos ini diketahui bukan kali pertama terjadi. Kini, kedua pelaku yang wajahnya terekam jelas CCTV masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini unit Reskrim Polsek Jawilan berhasil meringkus seorang pelaku pencurian spesialis congkel rubah di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku hanya bisa pasrah dan tak berkutik saat petugas kepolisian meringkusnya yang pada saat itu sedang asyik tertidur pula. Inilah detik-detik rekaman penangkapan seorang pelaku spesialis congkel rumah di sebuah rumah kontrakan persembunyiannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku yang pada saat itu sedang asik tertidur langsung tak berkutik saat sejumlah anggota polisi dari unit Reskrim Polsek Jawilan meringkusnya di atas kasur. Petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti di sekitar area kontrakan pelaku. Alhasil, polisi berhasil menemukan sejumlah barang perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar serta sebilah senjata tajam jenis golok yang biasanya digunakan untuk mengancam para korban. Dalam proses pemeriksaan intensif di kantor polisi, pelaku akhirnya mengakui bahwa dirinya sudah 3 kali melakukan aksi kejahatan serupa di wilayah hukum Polsek Jawilan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian berupa perhiasan emas serta surat-suratnya, 1 unit telepon genggam milik korban, serta sebilah golok untuk beraksi. Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan 1 bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar mengambil perhiasan dan uang tunai. Kami berhasil mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya, yaitu di salah satu kontrakan di wilayah Kabupaten Lebak. Dari tangan pelaku kami mendapatkan barang bukti beberapa surat atau lembar perhiasan. Selanjutnya kami lakukan interogasi dan pemeriksaan. Ternyata didapati bahwa memang pelaku spesialis congkel telah melakukan kejadian tersebut berulang kali. Ada sebanyak 3 TKP yang kami peroleh. Atas perbuatan nekatnya tersebut, kini pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang mantan pekerja migran Indonesia atau PMI ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal handuk di dalam rumahnya di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengungkap korban ternyata dirampok dan dibunuh oleh 2 tetangganya sendiri yang butuh uang untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Assalamualaikum. Jasad Safitri berusia 56 tahun, seorang mantan pekerja migran Indonesia, ditemukan membusuk di dalam rumahnya di Desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.
Korban pertama kali ditemukan pihak keluarga yang datang mencari setelah selama 2 hari korban tidak bisa dihubungi dan rumah dalam keadaan gelap. Saat pintu rumah dibuka, korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di bawah meja makan dengan tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal handuk. Tak hanya itu, sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban pun dilaporkan hilang. Bermodalkan olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, Satreskrim Polres Lampung Utara berhasil mengungkap kasus tersebut dalam waktu singkat. 2 tetangga korban berinisial SAS dan R berhasil ditangkap dan mengaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta benda milik korban yang uangnya dipakai untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Kejadian itu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 19.00 itu saksi berada duduk di depan teras rumah korban. Itu lampu gelap. Namun dikarenakan suasana sepi, tidak ada suara ya, akhirnya si saksi melapor kepada Polres dan menemukan jenazah almarhumah di dalam rumah. Dan sudah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada korban. Motifnya apa hasil pemeriksaan? Dari hasil pemeriksaan motifnya adalah keinginan untuk memiliki kendaraan roda 2 ya, dan juga ingin menguasai harta dari si korban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Lampung Utara, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi tentunya, sesaat lagi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, sebuah mobil Volkswagen Beetle klasik menjadi pusat perhatian di Ciudad Nezahualcóyotl, Meksiko. Kendaraan ini tampil unik karena seluruh bodinya dilapisi ribuan ril logam bekas pita rekaman yang dirakit menjadi sebuah karya seni berjalan. Tengah padatnya jalanan Ciudad Nezahualcóyotl, Meksiko, sebuah Volkswagen Beetle klasik langsung menyita perhatian pengguna jalan. Bukan karena warna atau kecepatannya, melainkan karena seluruh bodi mobil ini dilapisi ribuan ril logam bekas pita rekaman yang disusun menjadi ornamen unik. Rekaman video memperlihatkan mobil tersebut melaju di jalan raya dengan kilau logam yang memantulkan sinar matahari. Setiap bagian mobil mulai dari kap mesin, pintu hingga bagian belakang dipenuhi ril logam yang disusun secara rapi dan membentuk motif artistik. Pemilik mobil Eulalio mengungkapkan karya unik ini merupakan hasil penyempurnaan selama lebih dari 20 tahun. Hingga kini sekitar 3.500 ril logam telah dipasang pada mobil tersebut. Jasa mobil ini berawal dari Martin Gutierrez Sandoval, sahabat dekat Eulalio yang memulai proyek kreatif tersebut beberapa dekade lalu. Setelah Martin meninggal dunia, mobil sempat dibongkar dan terlantar. Melihat kondisi itu, Eulalio memutuskan menyelamatkan sekaligus melanjutkan karya sahabatnya. Sejak saat itu, mobil ikonik tersebut sering tampil dalam pameran otomotif, pertemuan komunitas mobil klasik, dan berbagai acara publik. Kehadirannya bahkan disebut lebih sering menyita perhatian dibandingkan mobil-mobil mewah. Eulalio mengaku kendaraannya sering menjadi pusat perhatian saat berada di jalan. Menurutnya banyak pengendara mobil sport dan mobil mewah yang berhenti untuk melihat atau memotret Volkswagen Beetle miliknya karena desainnya yang tidak biasa. Bagi Eulalio, mobil ini bukan sekedar kendaraan, melainkan sebuah karya seni yang menyimpan kenangan dan dibangun dengan penuh dedikasi selama bertahun-tahun. Ia mengaku sering mendengar masyarakat menyebut mobil tersebut sebagai sebuah mahakarya, dan penilaian itulah yang memotivasinya untuk terus merawat mobil ini. Desainer mode asal Nigeria, Toyin Lawani, kembali mencuri perhatian dengan koleksi busana yang tak biasa, menggunakan material seperti telur, roti, hingga puluhan ribu silet. Karyanya menjadi perpaduan antara seni, fashion, dan cerita kehidupan. Dunia fashion Nigeria kembali menyorot nama Toyin Lawani, desainer sekaligus pendiri rumah mode Tiana's Place Empire. Melalui berbagai koleksinya, Lawani dikenal berani menembus batas kreativitas dengan mengubah benda-benda tak lazim menjadi busana berkelas.
Rekaman video memperlihatkan beragam koleksi unik karya Lawani di showroom miliknya di kota Lagos. Di antaranya, gaun yang terbuat dari telur, busana berbahan silet, serta hiasan kepala berbentuk kepala banteng yang menjadi salah satu koleksi paling ikonik. Dalam sesi pemotretan, Lawani tampak berpose di antara puluhan penghargaan yang berhasil diraihnya selama berkarir di industri mode. Baginya, setiap karya bukan sekedar pakaian, melainkan sebuah media untuk menyampaikan cerita dan gagasan. Lawani mengaku, pada awal karirnya, banyak orang menertawakan ide-ide yang dianggap terlalu nyeleneh. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia terus percaya bahwa hampir semua benda dapat diubah menjadi sebuah busana yang memiliki nilai seni. Menurutnya, dunia mode tidak hanya berbicara tentang keindahan penampilan, tetapi juga menjadi sarana bercerita. Ia mengembangkan berbagai konsep, mulai dari busana skulptural, fashion yang dapat dimakan, hingga karya avant-garde yang menggabungkan beragam unsur seni. Salah satu karyanya yang paling menyita perhatian adalah gaun yang dibuat dari 10.000 mata silet. Lawani menjelaskan, desain itu terinspirasi dari pengalaman hidupnya sendiri yang dipenuhi rasa sakit akibat luka dan proses pengobatan. Ia ingin mengubah simbol bahaya menjadi sebuah karya yang indah dan penuh makna. Tak hanya itu, Lawani juga pernah menciptakan gaun berbahan 500 roti yang viral di media sosial. Menurutnya, busana tersebut dibuat sebagai strategi promosi untuk membantu kliennya menarik perhatian publik sekaligus memperkenalkan usaha toko roti yang dimilikinya. Di balik karya-karya spektakuler tersebut, Lawani menegaskan proses pembuatannya memerlukan kerja keras dan kolaborasi banyak pengrajin. Ia menyebut masyarakat seringkali hanya melihat hasil akhir, tanpa mengetahui betapa rumitnya proses kreatif yang harus dilalui untuk menghasilkan satu busana. Seorang seniman patung asal Iran mengubah limbah logam dan suku cadang mobil bekas menjadi karya seni bernilai tinggi. Melalui kreativitasnya, ia tak hanya menciptakan patung unik, tetapi juga mendorong pemanfaatan kembali material bekas demi menjaga lingkungan. Di sebuah bengkel seni di Teheran, Iran, seniman patung Maryam Kazemi menunjukkan bahwa limbah logam dapat disulap menjadi karya seni yang memukau. Beragam besi bekas, baut, rantai, dan suku cadang mobil yang tak terpakai kembali memiliki nilai melalui sentuhan kreatifnya. Rekaman video memperlihatkan Maryam memasuki studionya dan mengerjakan sebuah patung logam dengan teliti. Di sekitar ruang kerja, berderet beragam patung hasil karyanya yang menampilkan detail rumit dan bentuk yang artistik. Maryam mengungkapkan perjalanannya sebagai pematung dimulai secara mandiri 9 tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, ia berhasil mengembangkan studio seni dan kini bekerja bersama sejumlah seniman lain untuk menciptakan berbagai karya. Menurutnya, proses menciptakan sesuatu dari benda yang dianggap tidak berguna menjadi sumber inspirasi terbesar dalam berkarya. Ia dan timnya memanfaatkan beragam material bekas, khususnya komponen mobil untuk menghasilkan patung dengan karakter yang kuat. Hingga saat ini, Maryam dan tim telah menghasilkan lebih dari 1.000 patung. Sejumlah karyanya bahkan mendapat apresiasi di berbagai pameran internasional dan memperkenalkan kreativitas seniman Iran kepada dunia. Selain besi dan logam bekas, Maryam juga menggunakan beragam material lain seperti resin, gips, semen, dan baja. Meski demikian, besi tetap menjadi bahan utama dalam sebagian besar karya yang diciptakannya. Bagi Maryam, memanfaatkan limbah logam bukan hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga membuktikan bahwa barang yang dianggap tak berguna pasti dapat memiliki nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi. Melalui tangan kreatifnya, baut, mur, rantai, dan beragam komponen mobil bekas berubah menjadi patung-patung yang penuh karakter. Karya-karyanya menjadi bukti bahwa seni dan kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan dalam menciptakan sesuatu yang bernilai dan menginspirasi. Dan seorang pengrajin logam di Siberia, Rusia menarik perhatian lewat koleksi pemanggang barbeque berbentuk kendaraan dan mesin ikonik. Karya kreatifnya tak hanya berfungsi untuk memasak, tetapi juga menjadi sebuah karya seni. Готовлю обед для своих ребят, для моей команды. Vadim Larionov, seorang perajin logam asal Irkutsk, Siberia, Rusia, berhasil mencuri perhatian berkat koleksi pemanggang barbeque dengan desain yang tak biasa. Setiap karyanya dibuat menyerupai beragam kendaraan dan mesin dengan detail yang mengagumkan. Di antara koleksinya terdapat pemanggang berbentuk kereta api, sepeda motor Harley Davidson, helikopter tempur KA-52, traktor hingga bangku angkat beban lengkap dengan barbel. Salah satu karya terbarunya adalah pemanggang berbentuk motor Harley Davidson bergaya serigala.
Proyek ini terdiri dari lebih dari 2.000 komponen dan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk diselesaikan. Pada bagian sesi motor terdapat ruang penyimpanan sate dan minuman, sementara joknya dapat dilepas dan diubah menjadi tempat pemanggang. Vadim juga sangat bangga dengan pemanggang berbentuk kereta api sepanjang 6 meter. Setiap gerbong memiliki fungsi berbeda, mulai dari pemanggang, grill, tungku untuk memasak, penyimpanan kayu bakar, hingga meja saji. Pria ini mulai menekuni karya seni berbahan logam sejak tahun 2019. Menurutnya, logam adalah media untuk menuangkan imajinasi tanpa batas. Hobi tersebut semakin berkembang saat masa pandemi COVID 2019, dan kini ia juga menciptakan beragam karya lain berbentuk mobil klasik, mobil balap, hingga roket. Puluhan ribu hektar bunga teratai tengah mekar sempurna di Danau Weishan, Provinsi Shandong, China. Setelah jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Kali ini puluhan ribu hektar bunga teratai tengah mekar sempurna di Danau Weishan, Provinsi Shandong, Cina Timur. Pemandangan spektakuler ini menjadi daya tarik utama yang mengundang ribuan wisatawan pada musim panas. Hamparan bunga teratai berwarna merah muda menutupi sebagian besar kawasan Danau Weishan di Provinsi Shandong, Cina Timur. Pemandangan ini menciptakan lautan bunga yang memanjakan mata dan menjadi magnet bagi wisatawan dari berbagai daerah. Rekaman udara menampilkan luasnya kawasan teratai yang membentang di atas permukaan danau. Perahu-perahu wisata terlihat menyusuri jalur air di tengah rimbunnya bunga dan daun teratai yang sedang mekar. Para pengunjung mengaku terpesona dengan pemandangan yang tersaji. Mereka menilai luasnya hamparan bunga teratai di Danau Weishan jauh melampaui tempat-tempat lain yang pernah mereka kunjungi. Banyak wisatawan merasakan sensasi seolah berada di negeri kayangan saat berada di tengah danau. Hamparan bunga yang membentang luas dipadukan dengan suasana alam yang asri, menjadikan lokasi ini destinasi favorit untuk berwisata dan mengabadikan momen. Musim mekarnya bunga teratai menjadi agenda tahunan yang paling dinantikan di Danau Weishan. Selama musim panas, kawasan ekologi ini selalu dipadati pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam dari atas perahu wisata. Keindahan lautan bunga teratai yang membentang sejauh mata memandang menjadikan Danau Weishan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Cina, sekaligus menawarkan pengalaman menikmati keindahan rawa dan danau yang berbeda dari destinasi wisata lainnya. Ya, para ahli lingkungan di Peru Utara terus memantau dampak fenomena El Nino terhadap populasi monyet kapusin berdahi putih tumbes, salah satu primata paling langka di kawasan tersebut. Meski tidak mengancam secara langsung, perubahan iklim dinilai dapat memperburuk kondisi habitat satwa liar itu. Tim ahli lingkungan dan petugas konservasi terus meningkatkan pemantauan terhadap populasi monyet kapusin berdahi putih tumbes di kawasan konservasi regional Angostura Faical, Peru Utara. Satwa langka tersebut menjadi salah satu spesies yang dicemaskan akibat dampak fenomena El Nino yang mulai terasa di wilayah tersebut. Rekaman video memperlihatkan sekawan monyet bergerak di antara hutan tropis yang masih tersisa di barat laut Peru. Kawasan hutan ini menjadi habitat penting bagi berbagai spesies primata endemik yang kini menghadapi tekanan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Menurut ahli satwa liar Jose Rosillo, dampak El Nino sudah mulai terlihat di berbagai ekosistem, termasuk pada satwa laut dan burung laut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dampak fenomena tersebut juga dapat menjalar ke ekosistem darat dan memengaruhi kelangsungan hidup primata. Para peneliti menjelaskan El Nino tidak membunuh monyet secara langsung. Namun, curah hujan tinggi, banjir, serta perubahan pola pertumbuhan tanaman dapat mengurangi ketersediaan sumber makanan mereka. Hujan lebat juga berisiko merobohkan pohon, mengganggu proses pembungaan dan pembuahan, serta memecah habitat menjadi bagian-bagian yang terpisah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan populasi monyet menjadi semakin terisolasi dan menyulitkan mereka mencari makan maupun berkembang biak. Oleh karena itu, pemantauan rutin terus dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi selama fenomena El Nino berlangsung. Ya, fenomena langka terjadi di Danau Parsliman, wilayah Lori, Armenia. Ribuan warga teratai putih yang dilindungi mekar serempak, menghadirkan pemandangan memukau yang hanya dapat dinikmati selama beberapa pekan setiap tahunnya.
Danau Pars Liman di wilayah Lori, Armenia berubah menjadi hamparan bunga teratai putih yang membukau saat memasuki musim panas. Fenomena alam yang terjadi di setiap Juli hingga Agustus ini menjadi salah satu atraksi alam paling langka di negara tersebut. Rekaman drone memperlihatkan ratusan hingga ribuan bunga teratai putih dengan bagian tengah berwarna emas mengapung di atas permukaan danau yang tenang. Keindahan bunga-bunga itu semakin terlihat menawan dengan latar perbukitan hijau yang mengelilingi danau. Teratai putih ini tumbuh di perairan tenang seperti danau dan rawa dengan arus lambat. Spesies tersebut dikenal sebagai salah satu tanaman paling indah di dataran tinggi Armenia dan hanya dapat ditemukan di wilayah Lori. Karena populasinya yang terbatas, bunga teratai putih ini telah masuk dalam Red Book Armenia atau daftar spesies yang dilindungi. Kehadirannya menjadi bagian penting dari keanekaragaman hayati di kawasan pegunungan Armenia. Masa mekar bunga yang hanya berlangsung selama beberapa pekan setiap tahun menarik perhatian wisatawan dan pecinta alam dari berbagai daerah. Mereka datang untuk menyaksikan keindahan fenomena alam sekaligus mengabadikannya melalui foto dan video. Kelompok konservasi dan otoritas pariwisata setempat mengimbau seluruh pengunjung agar menikmati keindahan bunga dari jarak aman. Wisatawan diminta tidak menyentuh, memetik, atau merusak tanaman karena spesies ini masih berstatus rentan dan dilindungi oleh pemerintah. Paparan jutaan bunga sulfur, kosmos, dan zinia berwarna merah hingga merah muda dan ungu tengah mekar di kota kuno Juzhou, Xingji, Cina Selatan. Pemandangan spektakuler ini menjadi magnet bagi ribuan wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam dan mengabadikannya dalam foto. Hamparan bunga berwarna-warni membentang sejauh mata memandang di kawasan kota kuno Zhuzhou, Jingxi, wilayah Guangxi, Cina Selatan. Lautan bunga yang memadukan warna merah, jingga, merah muda, dan ungu menyajikan pemandangan menawan dengan latar belakang pegunungan Kars yang menjadi ikon daerah tersebut. Rekaman video memperlihatkan ribuan wisatawan berjalan menyusuri jalur setapak di tengah hamparan bunga. Banyak pengunjung berhenti untuk menikmati pemandangan, mengambil foto, dan mengabadikan momen di berbagai sudut kawasan wisata. Salah satu wisatawan mengaku terpesona dengan perpaduan keindahan bunga dan lanskap pegunungan yang mengelilingi kawasan tersebut. Menurutnya, pemandangan itu menjadi bukti bahwa keindahan alam dapat menjadi aset berharga yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengunjung lain menyebut keberhasilan promosi pariwisata melalui berbagai platform media membuat mereka tertarik datang langsung ke Jingxi. Keindahan yang selama ini hanya dilihat melalui foto dan video akhirnya dapat mereka nikmati secara langsung. Untuk menambah daya tarik, pengelola kawasan juga menempatkan berbagai instalasi dekoratif, termasuk replika balon udara panas yang menjadi lokasi favorit para wisatawan untuk berfoto. Beragam spot foto tersebut membuat pengunjung dapat menikmati pemandangan dari berbagai sudut. Banyak wisatawan mengaku suasana di tengah hamparan bunga mampu memberikan rasa tenang dan memperbaiki suasana hati. Warna-warni bunga yang cerah dipadukan dengan udara segar menjadikan kawasan ini destinasi favorit selama musim panas. Lautan bunga ini membentang di atas lahan seluas sekitar 70.000 meter persegi dan ditanami sekitar 1,8 juta tanaman. Bulan Juli menjadi masa terbaik untuk menikmati keindahan bunga yang sedang berada pada puncak masa mekarnya. Dua jenis bunga menjadi daya tarik utama, yaitu sulfur kosmos berwarna jingga cerah dan zinia dengan warna merah, merah muda, serta ungu. Seluruh kawasan ditata dalam blok-blok warna yang rapi dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan alam dari jarak dekat sekaligus mengabadikan momen di tengah hamparan bunga yang memukau. Dan demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.